Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di hari Jumat. Untuk hari ini edisi hari ke-10 bulan September 2021 atau 3 Safar 1443 Hijriah. Saya Siti Aisyah yang bersama Anda Mitra Muslim, dan pagi ini mengajak Anda untuk bicara tentang sense of crisis. Bukan hanya sekedar jargon. Silakan Mitra Muslim, nanti Anda bisa gabung ya diskusi bersama dengan Dr. Hufron SMH, pakar hukum Untak Surabaya, yang insya Allah sudah terhubung bersama kita melalui telepon. Anda bisa untuk bersama kami dalam ranah publik melalui 031 5624 555 untuk telepon, WA 0855 3938. Di awal saya sapa dulu untuk Anda yang mendengarkan di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, 96,2 Samar FM Tulungagung, juga di 88,1 Angkasa 7 FM Temanggung, Jawa Tengah, dan di suaramuslim.net/streaming. Ranah Publik. Ranah publik saya awali dengan beberapa catatan cukup panjang Mitra Muslim. Di saat wabah corona belum bisa diprediksi kapan tamatnya, serta kebangkitan perekonomian kapan bisa terjadi segera mungkin, rasa kemanusiaan kita seperti terusik jika melihat ada elit-elit yang memamerkan keangkuhan kekuasaannya. Presiden Joko Widodo sendiri meminta semua jajarannya untuk mengedepankan sense of crisis, mengingat pandemi masih terjadi. Setelah menuai polemik dan juga menghebohkan publik, pengadaan baju dinas bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang mencapai 1,2 miliar rupiah akhirnya resmi dibatalkan. Dilansir dari laman resmi KPK, bekas Menteri Sosial Juliardi Batubara telah terbukti memerintah dan menerima fee pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 32,48 miliar rupiah. Kabar baiknya, vonis Juliari diringankan ya karena cacian publik. Ini bukan kabar baik sih, kabar baik bagi Oke, kasus selanjutnya Mitra Muslim diikuti dari situs resmi Kemensos. Pada 8 Agustus, Polres Malang mengungkap korupsi dana bansos, tepatnya dana program Keluarga Harapan oleh seorang pendamping. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tangerang juga mengungkap kasus ini, yakni 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka. Selanjutnya, korupsi dana bansos 698 juta rupiah di Kementerian Pertanian juga terjadi. Bahkan laporan terbaru dari KPK, ini sesuatu keberkahan di tengah pandemi atau seperti apa? 70,3% harta pejabat negara naik selama pandemi. Mitra Muslim, dampak sosial akibat COVID yang sangat rentan bagi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kepedulian dari kita bersama. Saya membayangkan ya, sekali lagi andai-andai nih, jika dana korupsi itu digunakan untuk penanganan anak-anak yatim piatu karena COVID, berapa banyak anak yatim piatu yang terentaskan nasibnya, dan juga tidak hanya sekarang, tapi juga masa depannya kemudian, karena dananya kan cukup besar sekali. Atau dengan mengalihkan biaya untuk membeli mobil dinas kepala daerah ke pembelian mobil seperti milik Kota Madiun nih. Beberapa mobil yang bisa dipakai untuk mengirimkan makanan bagi anak yatim piatu. Dan memang saatnya kita harus membiasakan diri mengubah sense of crisis tidak sekedar jargon kosong, tapi menjadi tekad penguat untuk tindakan nyata. Oke, langsung kita sapa narasumber kita Mitra Muslim, Dr. Hufron SMH, pakar hukum Untak Surabaya. Assalamualaikum Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Awis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga Pak Hufron ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf Pak ya, opening saya cukup panjang ini Pak, karena catatannya banyak sekali dari redaksi. Siap. Ada banyak hal yang terjadi belakangan ini, khususnya yang sedang ditangani KPK yang sekarang jadi pegawai negeri ya Pak. Siap. Baik, kalau dilihat dari kasus yang ada, praktik korupsi ini ternyata tidak padam di tengah pandemi yang telah melanda tanah air selama 2 tahun belakangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi Pak, kalau dilihat dari sisi hukumnya? Ya, jadi menarik saya kira topik hari ini berbicara soal sense of crisis yang itu berkali-kali ditandaskan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa pejabat negara, kepala-kepala daerah agar memiliki sense of crisis untuk fokus menyelesaikan penanganan COVID-19. Tapi ternyata berkali-kali disampaikan dan berkali-kali pula kemudian
itu menurut saya kurang mendapatkan respon yang positif gitu. Kenapa? Karena tadi banyak yang diungkap Mbak Ais, banyak kasus yang itu menunjukkan sebaliknya, yang mestinya chain of crisis terhadap pandemi COVID, malah yang terjadi malah korupsi gitu. Nah ini kan bertentangan sebenarnya. Satu sisi bilang ini kita harus mengerti kondisinya pandemi COVID, kita harus fokus penanganan COVID, sehingga kepala-kepala daerah juga harus fokus untuk akselerasi bantuan sosial, PKH dan seterusnya itu, ternyata malah itu dikorup gitu. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang terjadi di pemerintahan kita, di penyelenggara negara itu. Ya kalau menurut saya istilah ini sebenarnya menurut saya tepat tuh. Jadi kepekaan kita terhadap persoalan atau penderitaan rakyat itu yang harus nggak ada tuh. Kalau bilang nggak ada terlalu ekstrim ya. Itu mungkin apa? Kalau ini boleh diukur, ada alat ukur sensitivitasnya itu pada posisi yang rendah menurut saya. Termasuk dalam konteks mestinya bahwa kita tidak boleh mengambil haknya masyarakat, haknya rakyat, tapi ente juga ternyata di berbagai daerah ada kasus kaitannya dengan korupsi bansos gitu. Jadi saya sepakat tuh, ternyata bahwa persoalan kenegaraan, persoalan pemerintahan itu sebenarnya bukan hanya soal hukum, tapi juga persoalan etika, persoalan akhlak gitu. Saya pikir itu yang sekarang Mbak Ais harus dikemukakan, dikelorakan. Kalau hukum itu selalu menistayakan, mensyaratkan bukti. Tapi kalau akhlak itu lebih hati, mendasarkan hati, kepekaan hati, kejernihan berpikir gitu. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, kalau bahasa lagu ini kok teganya gitu Mbak Ais. Jadi itulah yang kemudian saya menganggap bahwa seperti contoh kasus yang kemarin saya ikuti, Bupati Jember yang kemudian menerima insentif pemakaman COVID yang per pemakaman itu 100.000 karena bulan Juni Juli menerima 70 juta, 70 juta termasuk cekdaknya. Itu secara yuridis, secara hukum ya boleh saja sih, tapi kalau secara etis gitu ya, secara etika, secara moral gitu dipertanyakan gitu, gimana rasa kepeduliannya atau sense of crisisnya, rasa kemanusiaannya itu di mana gitu loh, Mas. Sekarang yang ditanyakan kan, kita ini kan mestinya dalam konteks pandemi COVID itu tidak saja negara itu memang memberikan sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah yang disebut obligation state, ya bantuan sosial, perlindungan sosial, untuk kemudian memberikan keringanan bidang pendidikan, termasuk di pembayaran listrik, ada insentif ini, insentif itu, kewajiban, kalau menurut saya itu kewajiban konstitusional. Sebagai penyelenggara negara harus begitu memang, itu kewajiban konstitusional, obligation state. Tapi yang kemudian dipertanyakan adalah bagaimana sense of crisis ketika di berbagai negara, pemimpin negaranya itu memotong gaji dan tunjangannya untuk membantu juga mengatasi krisis itu gitu. Itu yang kemudian kadang gimana sih negara kita ini. Di sisi lain yang Mbak Ais sampaikan ada baju dinas yang mahal, kemudian APBN untuk multivitamin anggota DPR ya. Gitu-gitu itu kita kadang susah tuh gimana caranya untuk kemudian memahamkan bahwa ini sesuatu yang nggak sesuai dengan situasi penderitaan masyarakat gitu. Amanat penderitaan rakyatnya itu nggak dipahami gitu, istilahnya itu ampera gitu. Kalau zamannya Pak Karno, Mbak Ais. Baik, Pak, yang disampaikan Pak Ufron ini tentang akhlak itu ya agak susah ya kalau ngobrolin tentang itu karena tapi saya melihat begini, misal yang kasus tentang seragam itu tadi ya Pak ya, baju dinas yang untuk 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang mencapai 1,2 miliar rupiah, akhirnya kan resmi dibatalkan setelah dapat kritik dari publik. Apakah itu harus seperti itu terus polanya? Ketika ada sesuatu yang kurang benar, publiknya harus protes dulu, sedangkan kita kan nggak tahu. Ada banyak sekali hal yang mungkin tidak bisa di blow up di media atau tidak diketahui oleh media sehingga tidak tahu nih masyarakatnya. Mbak Ais, saya belakangan mulai berpikir soal apa sih sebenarnya persoalannya ini. Apakah persoalan hukum kah sebenarnya? Ataukah sebenarnya persoalan akhlak tadi? Saya merasa bahwa belakangan itu, kalau soal mengeja pasal, membaca pasal, memahami pasal, membuat hukum, kayaknya kita ini over regulation kalau menurut saya. Sudah banyak betul itu.
Jadi kalau PPKM itu kayaknya 2 minggu sekali kita bikin peraturan atau instruksi Menteri Dalam Negeri itu, Mas, dengan segala dinamikanya itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita ini lebih melihat persoalan ini seolah-olah bisa diselesaikan dengan hukum, yang selalu itu faktor eksternal nanti yang kemudian harus membuktikan, yang harus apa istilahnya ya. Kalau ini hukum gitu kemudian ada pelanggaran pidana, itu kemudian diperiksa oleh polisi, jaksa, KPK, kemudian hakim, itu faktor eksternal gitu. Sementara faktor yang disebut sebagai etika itu tidak berbicara soal benar salah, Mbak, tapi lebih bicara soal sesuatu ini patut atau nggak patut, sesuatu ini pantas atau tidak pantas, sesuatu ini sesuai nggak dengan dasar-dasar kesusilaan kemanusiaan gitu. Nah, itu lebih karena kesadaran dirinya, Mas, lebih karena dorongan hati nuraninya gitu, karena ada perasaan hanif gitu di dalam dirinya. Kayaknya itu yang mulai hilang, Mbak. Itu kayaknya yang harus mulai dibangkitkan, apa yang disebut role model gitu. Apa kita harus membuka sejarah umpama kaitannya dengan Insinyur Sutami, yang kemudian itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan, yang itu adalah tidak saja di zaman Pak Karno, Presiden Pak Karno, di zaman Pak Harto juga dia diangkat menjadi menteri untuk 8 periode. Yang pada akhirnya karena kesederhanaannya, karena karena kejujurannya, dan karena kemiskinannya dia nggak bisa membayar listrik rumahnya sendiri. Betul. Gitu. Kita kenal Coba beliau sebagai apakah kita harus mengungkap role model seperti itu? Menurut saya sih enggak, berlebihan. Tapi maksud saya kita tidak selalu melihat persoalan itu ansik dari aspek hukum, tetapi mulai bahwa yang jauh lebih penting kalau dalam agama itu selain akidah ada syariah. Saya kira ihsan itu, saya kira akhlakul karimah itu. Yang itu menurut saya sebenarnya semua penyelenggara negara, aparat penegak hukum, ada sumpah jabatan, mereka punya kode etik, baik, kode itu. Yang itu harusnya berdampingan gitu. Yang itu kayaknya yang hilang gitu. Sehingga seolah-olah menjadi penegak hukum itu, ya, atau penyelenggara negara itu lebih bersifat mesin gitu. Jadi mesin, ketimbang kemudian memainkan perasaan, hati nurani, dan budi pekerti itu. Saya kira itu belakangan saya melihat. Kenapa umpama Mbak Aisyah? Kenapa sih sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Kenapa di situ muncul istilah adil dan beradab? Kenapa tidak adil saja? Kenapa ditambah beradab? Gitu? Ternyata adab itu yang saya sebut akhlak itu jauh lebih tinggi daripada ilmu, daripada sekedar keadilan. Itu yang disebut beradab tadi. Saya coba belajar juga, kenapa sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Kenapa memilih istilah hikmat kebijaksanaan itu? Ternyata hikmah itu sesuatu ilmu yang saya sebut tadi, itu lebih tinggi dari sekedar kemudian pengetahuan, lebih dari sekedar ilmu yang orang bisa belajar, tapi itu adalah hikmah. Jadi seperti kalau saya menyebut itu sesuatu yang bagaimana tiba-tiba kalau kita kemudian mempertanyakan bagaimana tiba-tiba pembukaan dasar 45 itu rumusannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan. Itu kalau orang-orang tidak memiliki hikmat kebijaksanaan itu, nggak mungkin itu muncul istilah itu, Mbak Ais. Nah, saya kira itu yang kemudian menurut saya harus mulai dibuka kembali. Saya juga mulai mempelajari kenapa sih rumusan Undang-Undang Dasar 45, pembukaan bunyi seperti itu, Pancasila seperti itu. Siapa sih sebenarnya yang menyusun itu? Ternyata yang menyusun memang adalah ulama-ulama kita yang dalam konteks kaitannya menyusun atas berkat rahmat Allah itu adalah Kiai Hashim Asy'ari, yang dimana ketika pada saat itu dia bersamaan dengan sidang, beliau adalah masih punya wudhu dan dia sambil menghatamkan Al-Quran gitu ketika menyusun itu. Coba bagaimana bahwa dia menyusun dalam keadaan bersuci dan dia menyusun dalam keadaan membaca dan hafal Al-Quran gitu. Maka itu muncul yang menurut saya ini yang disebut sebagai hikmat kebijaksanaan gitu. Politik itu sebagai alat atau tool untuk mencapai kesejahteraan, kebajikan, kebaikan gitu, bukan sebagai tujuan. Saya melihat ini kayaknya politik jabatan itu sebagai tujuan untuk kehidupan dan penghidupan, Mbak Ais. Ya karena itu muncul kemudian saya melihat disitulah lain sistem politik besar kita, istilah karena dalam bahasa yang agak gurauan itu politik itu sebagai
berjuang beras, baju dan uang. Kalau itu tujuannya ya sudah seperti ini, Mbak. Oke, baik. Dan terbukti ya Pak, meskipun kenaikan harta dari penyelenggara negara yang sebesar 70,3% tidak bisa dikatakan langsung itu sebagai sebuah hal yang berbau korupsi, bisa jadi kan karena kenaikan nilai aset dan lainnya. Cuma jadi kerasa gimana gitu ketika kita masih ada di pandemi, kemudian ada data yang dikeluarkan oleh KPK yang menunjukkan 70,3% harta kekayaan para pejabat naik. Jangan-jangan memang, jadi kan menduga-menduga gitu ya Pak, muncul don-don yang kemudian harus dikonfirmasi berkaitan dengan hal ini. Kalau dilihat dari, tadi kan Pak Ufron sampaikan, di negara lain biasanya yang terjadi adalah pengurangan gaji pejabat begitu. Kalau di sini harta kekayaannya justru naik. Mau nggak mau untuk mencapai itu kan pasti butuh sebuah regulasi kan Pak ya. Maksud saya memang kesadaran dibutuhkan. Cuma kalau untuk mengontrol segitu banyak orang, segitu banyak pejabat, apakah tidak membutuhkan juga sebuah kebijakan begitu yang dikeluarkan sehingga bisa dilakukan bersama-sama begitu? Ya, baik. Jadi bukan persoalan semata kenaikan gaji gitu atau tunjangan dalam 1 tahun terakhir. Kalau menurut saya, ya itu mungkin kita harus buktikan bahwa bagaimana ada tingkat kenaikan, karena di samping kenaikan itu juga ada berita di yang 70 tadi 0,3, ada juga yang sisanya itu ternyata dia menurun, Mbak Ais. Menurun. Juga ada yang tetap gitu. Iya, jadi cuma ada yang di daerah kan Pak datanya. Iya, jadi maksud saya bukan persoalan itu harus dibuktikan sebenarnya sepanjang itu kenaikan diperoleh secara sah gitu ya, dibenarkan menurut hukum gitu, menurut saya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tapi persoalannya itu bukan itu, Pak, itu kan menurut saya ya. Persoalannya itu lebih bagaimana kemudian pemerintah itu membuat kebijakan yang menunjukkan kepekaan, empatinya, kepeduliannya kepada penderitaan masyarakat gitu. Seperti apa itu Pak Ufron? Jadi itulah yang kemudian malah ada 10 negara itu yang pemimpinnya kemudian membuat kebijakan, Pak Ais, untuk memotong gaji bagi pemimpin negaranya. Sebagai contoh, Singapura, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, aku nggak ngerti gimana bacanya ya, mengumumkan pemotongan gajinya sebesar 76%. Kebijakan itu diikuti Wakil Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet gitu, termasuk Presiden Singapura Halimah Yacob akan memotong 50% gajinya untuk memperkuat anggaran pandemi COVID di negerinya. Nah, begitu juga ternyata di Malaysia juga begitu, Mbak Ais. Di India juga begitu. Di Afrika Selatan juga begitu. Jadi kalau di Malaysia itu ternyata Perdana Menteri yang disebut sebagai Muhyiddin Yassin itu kemudian memotong gaji selama 2 bulan, yang kemudian diikuti oleh pegawai negeri sipil atau PNS-nya kalau di sini, sehingga sampai terkumpul 103 miliar gitu. Itu di Kenya, negeri yang kecil di Afrika Selatan, yang kadang-kadang kita perlu ke Kenya itu apa? Karena kita ingin keluar dari kenyataan kayaknya kenyataan itu juga ada 80% dipotong gajinya, Mas. Jadi di Rwanda yang negara kecil sekalipun itu juga ternyata pejabatnya kemudian ngambil kebijakan untuk memotong gajinya di bulan April untuk disumbangkan dalam rangka pandemi COVID-19. Ada Kepulauan Fiji juga yang penduduknya 1 juta, itu Perdana Menterinya juga kemudian memotong gajinya, yang itu adalah 32.875 dolar dari gajinya yang 300.000 dolar. Jadi pertanyaannya, lantas gimana nih pejabat negara kita? Lantas gimana nih pemerintah kita, para menteri? Terus gimana sih anggota DPR gitu? Ya kemarin saya lihat DPR akan kemudian mempertimbangkan itu, tapi sebatas mempertimbangkan. Saya belum tahu putusannya. Yang soal kemudian Bu Sri Mulyani bilang, kayaknya PNS itu tidak perlu kemudian diberikan
gaji ke-13 dalam kondisi pandemi COVID gitu. Itu diusulkan ke Presiden, tapi sampai sekarang juga nggak ada keputusannya gitu. Malah kemudian kepala-kepala daerah yang membuat keputusan-keputusan yang menurut saya tadi itu contohnya yang kurang respon terhadap apa yang disebut dengan apa tadi sense of crisis itu, Mbak Ai. Contoh baiknya kan misal yang di Madiun itu Pak, yang katanya mobil dan rumah dinas wali kotanya bisa dipakai warga untuk keperluan pernikahan, kemudian juga ada mobil yang digunakan untuk memastikan makanan anak yatim piatu yang terdampak COVID bisa ada tersedia dengan baik. Itu sebenarnya contoh-contoh kecil yang sebenarnya ada ya Pak, sense of crisis di negara kita begitu, cuma masih membutuhkan kebijakan yang jauh lebih besar ruang lingkupnya begitu ya. Wah itu betul, Mbak Ais. Jadi kalau menurut saya sih itu jadi kebijakan publik gitu, Mbak Ais. Itu kemudian bukan hanya melarang, tapi Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Kenapa sih Pak kok nggak bisa gitu di negara kita seperti yang tadi bahkan di Rwanda, Afrika kayaknya dan lain sebagainya bisa begitu? Nah itu yang saya heran gitu, Mas. Apa perlu yang disebut sebagai strong leadership yang harus kuat begitu, gimana sebenarnya ya? Okay. Saya kira enggak juga, itu sebenarnya lebih kepada persoalan yang saya sebut tadi, Mas. Persoalan kepekaan, budi pekertinya, persoalan yang saya sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab tadi ya, yang lebih beradab itu saya kira. Dan itulah yang menurut saya kita mesti harus belajar juga dari negara lain gitu. Karena kalau kita juga nggak mau belajar gitu juga kita akhirnya, saya khawatir kita ini, mohon maaf, kalau salah satu gejala dari terkonfirmasi COVID-19 itu kan ada istilah anosmia gitu ya, anosmia, ya. Tidak bisa ya, jadi istilahnya itu hilang indera penciumannya gitu. Dan merasa. Ya, jangan-jangan kita ini kehilangan juga indera yang disebut sebagai indera pendengaran kita terhadap aspirasi penderitaan rakyat yang saya sebut tadi, istilah amanat penderitaan rakyat itu, sehingga tidak merasa bahwa ini sebagai sesuatu, ini krisis Mas Bro gitu loh. Ini negara dalam keadaan, masyarakat dalam keadaan sulit, negara menjalankan kewajiban-kewajiban negaranya melalui memberikan perlindungan sosial begitu seperti sekarang ini, tapi maksudnya pejabatnya juga berempati, bersimpati gitu untuk kemudian memotong gajinya supaya masyarakat itu merasa bahwa bersama pemerintahnya gitu. Bersama pemerintahnya, karena pemerintahnya juga bersama-sama dengan rakyat mengenali penderitaannya dengan mau berkorban untuk memotong gajinya atau potong tunjangannya gitu, Mai. Supaya kita ini istilahnya senasib sepenanggungan gitu, Mai. Jadi yang susah bukan hanya kami gitu, tapi juga sama-sama dong mau korban untuk kepentingan rakyat, masyarakat, dan bangsanya gitu, Mbak. Oke. Pak, kalau tadi kan problemnya sebenarnya bukan bisa diselesaikan dengan penegakan hukum saja, tapi membutuhkan etika dan akhlaknya yang memang harus dikoreksi begitu ya Pak ya? Kalau bicara tentang semuanya tadi. Dan kita punya sejarah yang mencatat ada gerakan revolusi mental begitu, yang pernah ada begitu. Kemudian juga bagaimana nasibnya sekarang, capaiannya. Maksud saya sebenarnya ada usaha-usaha untuk bisa memperbaiki setiap insan yang ada di Indonesia ini, khususnya para pejabat yang memang dibutuhkan untuk bisa menjadi teladan begitu. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, Pak. Butuh stimuli seperti apa dan gerakan-gerakan seperti apa lagi untuk memperbaiki keadaan di negeri kita.